adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah masuk pelajaran ke-11 nih adik-adik, tentang ibadah yang dikehendaki Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan tentang Raja Salomo. Nah sebelum kita mendengar firman Tuhan adik-adik, pastinya adik-adik duduk yang rapi untuk kita menghormati Tuhan Yesus. Dan kita bersama dalam doa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu, atas apa yang Kau berikan sampai saat ini. Terima kasih atas kesehatan, jasmani dan rohani. Berkati kami ya Tuhan, adik-adik-Mu saat ini yang ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin hari ini belum sempat hadir atau belum mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka dapat mendengarkan firman-Mu minggu depan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga mama papa dimanapun mereka berada. Berkati guru-guru yang akan mengajar dan juga berkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Amin. Jawabnya ya.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab,
katanya, berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan video tentang cerita Raja Salomo, seorang raja yang apa adik-adik? Betul, raja yang sangat bijaksana. Tuhan memberinya begitu banyak hikmat adik-adik. Salomo mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tapi setelah Salomo menjadi raja selama bertahun-tahun, dia lupa adik-adik untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Salomo mulai mencintai dan mengutamakan hal-hal lain yang lebih dari Tuhan Yesus. Ia berarti bahwa Salomo tidak mengutamakan Tuhan adik-adik seluruh hatinya lagi, tetapi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian untuk mengikuti kesenangannya sendiri. Wah, Tuhan Yesus sedih adik-adik. Tuhan Yesus menghukum Salomo karena ia lupa bahwa Tuhan harus menjadi nomor satu dalam hidupnya. Tuhan ingin Raja Salomo hanya menyembah Tuhan. Begitu pula dengan kita. Tuhan ingin kita menyembah Tuhan saja. Begitu pula dengan kita. Ingatlah selalu ya adik-adik, Tuhan adalah nomor satu dalam hidup kita. Dan yang seharusnya kita utamakan adalah hanya menyembah Tuhan. Tuhan layak mendapatkan seluruh hati kita. Dalam hidup kita, Tuhan seharusnya menjadi nomor utama. Dan kita harus menyembah Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita akan menjadi salah jika kita mengutamakan hal yang lain lebih utama dibanding Tuhan Yesus. Namun Tuhan tetap mengasihi kita adik-adik. Kita bersatu dalam doa yuk adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kita sudah mendengarkan firman-Mu tentang Raja Salomo yang harus mengutamakan Tuhan Yesus. Pak Salomo yang bijaksana, berkati kami ya Tuhan untuk semua yang kami kerjakan, untuk semua yang kami lakukan, kiranya surut dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu, untuk menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.